Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sudah kenal kan sama saya ya? Nama saya Bu Evi Hermawati, bisa dipanggil dengan Bu Evi. Hari ini kita akan belajar tentang mikrobiologi. Untuk part bagian awalnya kita belajar tentang morfologi bakteri part 1. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Nah, ini baru kita kenalan dulu sama apa sih itu mikrobiologi. Mungkin itu masih awam buat kalian, masih belum kenal apa sih itu mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran mikro atau berukuran kecil, sehingga untuk kita melihatnya itu membutuhkan suatu alat untuk bisa melihat. Nah, misalnya mikroskop. Jadi harus dibesarkan berapa puluh kali, atau mungkin berapa ratus kali, atau mungkin berapa ribu kali, atau mungkin berapa juta kali. Itu mungkin sudah saya perkenalkan waktu perkenalan prodi kemarin. Misalnya bakteri itu bisa dilihat dengan perbesaran 1000 mikro. Kalau untuk virus itu bisa dilihat dengan perbesaran 1 juta mikro, 1 juta kali, mohon maaf, 1 juta kali. Kemudian untuk sel itu bisa dilihat mungkin 40 kali. Parasit untuk telur cacing bisa dilihat perbesaran 40 kali, seperti itu. Jadi diperbesar. Oke, lanjut. Apa saja sih makhluk hidup yang berukuran mikro itu? Yang pertama adalah bakteri. Nah, bakteri ini ilmu yang pelajarinya disebut bakteriologi. Kemudian ada virus. Virus itu ilmu yang pelajarinya disebut virologi. Kemudian jamur, untuk ilmu yang pelajarinya disebut mikologi. Parasit itu parasitologi. Kemudian parasit itu ada cacing, helmintologi, dan protozoa ada protozoologi. Nah, untuk pertama kita belajar tentang bakteri dulu ya. Nah, bakteri itu apa sih? Bakteri adalah sel prokariotik yang berukuran sekitar 0,1 sampai 10 mikrometer. Nah, karena berukuran mikro jadi satuannya memang mikrometer ya. Nah, itu apa sih sel prokariotik itu? Ada sel yang disebut eukariotik, ada yang sel disebut prokariotik. Nah, makhluk hidup dengan sel prokariotik itu berarti tubuhnya itu cuma satu sel aja. Jadi dia itu sel tunggal atau uniseluler. Kalau manusia adalah makhluk hidup eukariotik, hewan, tumbuhan. Kenapa? Karena dia terdiri dari banyak sel atau multiseluler. Tapi kalau bakteri dia hanya satu sel. Tubuhnya itu hanya satu sel. Kalau manusia sel bertumpuk-tumpuk menjadi suatu jaringan bertemu menjadi organ menjadi satu makhluk hidup, seperti itu. Oke. Bentuk-bentuk bakteri apa saja? Nah, ini ada bentuknya bola atau kokus ya, atau elips. Nah, bulat. Nah, di sini bentuknya bulat itu disebut kokus ya anak-anak. Jadi nanti selama kita untuk bakteri, kalau bentuknya bulat itu bukan bulat tapi kokus. Kemudian batang atau silindris disebut basil. Kemudian ada yang bentuknya koma, ada yang bentuknya spiral. Itu contohnya, misalnya yang bentuknya kokus ada Staphylococcus aureus. Coba diperhatikan cara penulisannya juga. Untuk huruf pertama, untuk nama yang depan itu adalah genusnya, hurufnya yang pertama adalah besar ya, Staphylococcus, coba dilihat. Kemudian nama yang keduanya aureus, itu adalah spesiesnya, diawali dengan huruf kecil, kemudian dimiringkan penulisannya. Kemudian Bacillus anthracis adalah contoh dari
bakteri basil atau bakteri batang. Untuk Staphylococcus aureus itu adalah bakteri yang bisa menyebabkan kayak di jerawat itu ya, jadi ada nanahnya, itu biasanya Staphylococcus aureus. Kemudian Bacillus anthracis adalah bakteri yang bisa menyebabkan penyakit antraks. Kemudian ini bentuknya yang koma, ada contohnya Vibrio cholera yang bisa menyebabkan penyakit kolera. Penyakit kolera itu seperti diare tapi yang sangat parah. Kemudian untuk Treponema pallidum itu adalah contoh dari bakteri yang berbentuk spiral, itu bisa menyebabkan penyakit sifilis. Bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis. Oke, lanjut ya. Nah, ini bentuk-bentuk dari bakteri kokus atau bulat. Itu kalau sendirian disebut monokokus. Kalau dia bergandengan dua-dua disebut diplococcus ya. Kalau satu mono, kalau dua diplo. Kemudian ada bentuknya 4, ini 4 yang sebelah sini itu disebut tetra. Bentuknya 3 enggak ada bunda, ada ya. Tetracoccus. Kemudian yang ini, nah ini bentuknya bulat-bulat bergerombol seperti anggur, disebut Staphylococcus ya, bergerombol. Kemudian yang ini adalah bentuknya berantai, bergandengan seperti rantai, disebut Streptococcus. Kemudian yang ini bentuknya bulat-bulat bergandengan 4 seperti kubus, disebut Sarcina. Nah, ini bentuk-bentuk. Nah, ini biasanya disebut dipakai sebagai genusnya. Kayak tadi Staphylococcus, baru spesiesnya ada aureus. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah basil atau batang. Bentuk-bentuknya sama seperti tadi ya. Kalau ada sendiri berarti mono ya, mono basil. Kalau dua berarti diplo basil. Kemudian kalau misalnya dia bergandengan 4-4, bergandengan berantai, bukan 4-4 ya, berantai maksudnya, jadi bisa panjang sekali, itu disebut streptobasil. Sama seperti tadi ya, kalau tadi itu berantai seperti tapi bulat-bulat namanya streptococcus. Kalau berantainya basil berarti streptobasil. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini bentuk-bentuk dari Spirilia. Nah, ini yang Vibrio tadi ya, bentuknya koma, contohnya Vibrio cholera. Kemudian ada bentuk spiral. Spiralnya ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Oke. Nah, ini struktur bakteri. Struktur bakteri. Bakteri itu adalah makhluk hidup prokariotik uniseluler. Jadi tubuhnya itu ya satu sel itu sendiri. Kemudian dia DNA-nya tidak di dalam inti, karena berbeda selnya antara sel makhluk hidup eukariotik dengan prokariotik, yang multiseluler dengan yang uniseluler. Kalau yang multiseluler ada inti selnya, dia berarti DNA-nya itu terletak di dalam inti. Tapi kalau yang uniseluler, dia DNA-nya tidak terletak di dalam inti, jadi dia mengambang-ambang di sitoplasma. Dia mengandung plasmid, yaitu lingkaran DNA ekstra kromosomal. Kemudian dalam sitoplasma hanya terdapat organel ribosom dan mempunyai dinding sel yang kompleks. Karena kan badannya ya satu sel itu, otomatis dinding selnya juga kompleks. Nah, ini sih ya. Ini adalah gambarnya bakteri yang tadi ya. Nah, dinding selnya ini yang paling jadi tebal. Kemudian ini DNA-nya tidak terletak di dalam inti, jadi tidak ada selubungnya, tidak ada wadahnya, dia berenang gitu di sitoplasmanya. Nah, di sini yang pertama adalah dinding sel, tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida.
Ketebalan peptidoglikan membagi bakteri menjadi bakteri gram positif bila peptidoglikannya tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoglikannya tipis. Jadi di situ dinding selnya tadi ya dibilang kompleks. Nah, ada yang namanya peptidoglikan. Nah, peptidoglikan itu sebagai ada peptidoglikan, ada lipopolisakarida. Jadi kalau misalnya suatu bakteri itu dinding selnya terdiri dari peptidoglikannya itu tebal, maka dia dikategorikan sebagai bakteri gram positif. Tapi kalau misalnya peptidoglikannya tipis tapi polisakaridanya, lipopolisakarida yang tebal, maka dia dikategorikan sebagai bakteri gram negatif. Jadi dibagi dua kelompok bakteri, yaitu ada bakteri gram positif dan gram negatif. Dari mana Bu kita tahu dia peptidoglikannya tebal atau tipis? Nanti bisa dilihat dari pewarnaan gram. Nah, nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Jika diwarnai gram nanti warnanya akan menyerap warna ungu dari kristal violet, maka dia akan maka diketahui bahwa peptidoglikannya tebal sehingga masuk kategori gram positif. Tapi kalau misalnya diwarnai gram kemudian menyerapnya warna yang kedua yaitu safranin, maka warnanya merah, maka dikategorikan sebagai gram negatif karena memiliki peptidoglikan yang tipis. Oke. Kemudian yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma, tersusun atas fosfolipid dan protein. Ya, karena dia tubuhnya cuman satu sel ini aja, maka setelah dinding sel ini yang biru ini adalah membran plasma. Jadi plasma itu kan cairan ya, cairan sel, kayak ada plastiknya lagi gitu. Kemudian yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma ini cairan sel yang warna kuning ini. Nah, kemudian ada ribosom. Ribosom adalah organel yang menyebar dalam sitoplasma, tersusun atas protein dan RNA. Nih, ribosomnya di sini. Kemudian yang kelima adalah granula, yaitu penyimpanan cadangan makanan. Jadi kalau misalnya di selnya makhluk hidup yang eukariotik isinya lebih kompleks, ada vakuola, kemudian ada inti sel dan sebagainya. Tapi kalau di makhluk hidup yang eukariotik seperti bakteri itu sangat sederhana sekali, cuman gitu aja. Terus ini apa Bu yang kayak mie ini ya? Nah, ini adalah struktur tambahan, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu yang kecil-kecil, yang mie-nya pendek-pendek ini adalah villi, kemudian yang mie-nya panjang ini adalah flagella. Mereka adalah sebagai alat gerak, cuman tidak semua bakteri mempunyai. Ada bakteri yang bisa bergerak yang mempunyai villi atau flagella, ada juga yang tidak mempunyai sehingga dia tidak bisa bergerak atau tidak motil. Nah, cukup hari ini segitu aja karena ini masih perkenalan. Mungkin kalian masih baru tahu tentang ilmu mikrobiologi. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.